Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Rahayu, NIM 24111919096. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas besar mengenai struktur beton prategang, mengenai perencanaan jembatan kereta api. Nah, ini soalnya itu perencanaan struktur jembatan kereta api menggunakan PCI girder berdasarkan katalog Wika beton PCI PM60 2012. Nah, ini untuk gambarnya, berhubung NIM saya genap, maka digunakan bentang sepanjang 30 meter. Langsung masuk laporan. Di bab 1 mengenai pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang, kemudian maksud dan tujuan, rumusan masalah, serta sistematika penulisan. Di bab 2 yaitu tinjauan pustaka akan dijelaskan mengenai dasar teori perancangan. Di dalamnya akan dijelaskan mengenai SAP 2000, kemudian penjelasan mengenai beton prategang dan jembatan serta jembatan jalan rel. Kemudian dijelaskan rumus-rumus dasar yang akan digunakan. Ini rumus dasar untuk perhitungan tendon. Kemudian ada rumus-rumus dasar untuk kehilangan tegangan. Masuk ke bab 3 yaitu data perencanaan. Nah, ada data jembatan. Pembahasan ini akan merencanakan gelagar memanjang atau girder pada jembatan 30 meter berdasarkan beban dari katalog Wika untuk pembebanan jembatan. Nah, adapun data jembatannya ini untuk panjang bentangnya 30 meter, maka lebar jembatannya 7 meter, lebar trotoarnya 2 kali 0,5 meter, jarak girdernya 1,85 meter, jumlah girdernya 4 buah, tebal lapis aspalnya 0,05 meter, tebal lapis jembatannya 0,2 meter, jenis lajurnya itu dua lajur dua arah tak terbagi, jumlah balok diafragmanya sebanyak 3 buah, kemudian untuk diafragma dimensinya 0,15 dikali 6 meter, untuk jumlahnya 18 buah. Untuk plat lantai itu panjang beton dan perkerasannya 30 meter, lebarnya 7 meter, dan lebar perkerasannya 6 meter. Untuk parapet tingginya 1,2 meter, lebarnya 0,1 meter. Untuk pedestrian 5 kPa. Kemudian ada material jembatan. Material jembatan ini digunakan precast dengan kriteria tipenya itu PCIH 170 girder, plat lantainya laston, berat sendirinya 1,674 ton per meter, mutu betonnya 40 MPa, momen inersianya 2364,109 meter pangkat 4, modulus elastisitas betonnya 29.725,4 MPa, kemudian luas penampangnya 0,6695 meter persegi. Nah, ini dihitung spesifikasi plat lantai dan diafragmanya. Yang pertama untuk plat lantai beton, panjang 30, mutu 25 MPa, lebarnya 7. Untuk plat lantai perkerasan, panjangnya 30, berat jenisnya 22 kN per meter kubik, lebarnya 6. Untuk diafragma 18 buah jumlahnya, dimensinya 15 kali 60 cm, mutu betonnya 25 MPa. Untuk tendonnya tipe 7 wire strand dengan diameter 12,7 mm, luasnya 100 mm persegi, dan beban putusnya 184 kN. Untuk tegangan tariknya 1840 MPa, untuk tegangan lelehnya 200.000 MPa, dan diameter selongsongnya 84 mm. Kemudian dihitung pembebanannya. Ada
dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ini ada beban mati atau dead load. Beban mati itu sama dengan berat sendiri. Tadi udah diketahui yaitu sebesar 1,674 ton per meter. Yang kedua akan dihitung beban mati tambahan atau superimposed dead load. Untuk plat lantai, untuk beban mati tambahan rumusnya itu Q sama dengan berat jenisnya dikali tebalnya. Untuk plat lantai didapat Q 4,8 kN per meter persegi, kemudian aspal didapat 1,1 kN per meter persegi, untuk trotoar didapat 12 kN per meter persegi. Untuk parapet itu rumusnya berat jenis dikali tinggi dikali tebal. Hasilnya 2,88 kN per meter. Kemudian dihitung beban hidup atau live load. Untuk truk itu 500 kN, pedestriannya 5 kPa. Nah, kemudian dihitung beban lalu lintas. Adapun komponen beban lalu lintasnya ada arah vertikal, beban D dan T, dan ada arah horizontal atau beban rem. Nah, ini nilainya. Kemudian kelima ada beban kombinasi. Beban kombinasi itu dibagi menjadi 3 macam. Ada kombinasi 1, kombinasi 2, dan kombinasi 3. Nah, ini rumusnya. Di bab 4 ada analisa dan pemodelan. Pertama itu kita akan menghitung perhitungan jumlah tendon. Diketahui tadi kan tipe tendonnya itu 7 wire strand, jumlah lilitan dalam setiap tendonnya itu 9 buah. Kemudian diameter lilitannya 12,7 mm, luas lilitannya 100 mm persegi. Untuk luas 9 buah strand berarti 9 buah dikali luasnya tadi 100 mm persegi, yaitu 900 mm persegi. Untuk beban putus satu strand itu 184 kN. Untuk tegangan tarik itu 1840 MPa. Untuk beban putus satu tendon itu 99 dikali 184 sama dengan 1656 kN. Untuk nilai Y 702, nilai E itu berarti 702 dikurangi 125 sama dengan 577 mm. Kemudian nilai YB itu 702 dan nilai YA 998 mm. Nah, pertama di sini menghitung momen akibat berat sendiri balok. Tadi kan berat sendiri balok itu diketahui 1,674 ton per meter, maka dapat dihitung untuk momen balok itu rumusnya 1/8 dikali QDL dikali L kuadrat. Dimasukin ke rumus. QDL itu beban dead load, beban mati. Tadi didapat 16,74, L-nya itu bentangnya 30, maka didapat 1883,25 kN. Kedua akan dihitung tegangan kondisi awal. Rumusnya itu tegangan sama dengan plus minus P per A plus minus PEY per I plus minus MY per I. Nah, tegangan itu ada dua, ada serat atas atau tertarik dan serat bawah atau tertekan. Nah, untuk serat atas itu tegangannya 0,5 akar Fc. Langsung dimasukin ke rumus. Tegangannya 0,5 Fc ini masukin minus P-nya itu dicari, A-nya itu tadi luasnya 669.500 ditambah P-nya dicari, E-nya 577 dikali 998 per I. I-nya 2,364 kali 10 pangkat 11. Momen baloknya
Momen baloknya ini yang tadi diubah ke Newton milimeter. Ini Newton milimeter dikali 998 per I-nya ini dihitung, maka didapatkan P sebesar 11.441,46 kilonewton. Kedua ini serat bawah atau tertekan, tegangannya itu sebesar 0,6 Fc. Masukin ke rumus sama kayak tadi. Cuman bedanya ini di tegangannya beda. Maka didapat P2 sama dengan 4.243,18 kilonewton. Dibulatkan. Nah, dari kedua ini diambil yang ini yang akan digunakan. Ketiga itu ada tegangan kondisi akhir atau disebut juga kondisi layan. Untuk beban putus satu strand itu tadi 184 kilonewton. Untuk beban putus satu tendon itu 1656 kilonewton. Tadi sudah dihitungkan di awal ini. Untuk jumlah tendonnya atau NT itu rumusnya PT per 0,85 dikali 0,8 dikali PB 1. Nah ini PB 1 itu yang ini nih, tendon. Masukin dapat 3,79 tendon. Kan gak mungkin desimal, maka dibulatkan ke atas jadi 4 tendon gitu. Kemudian untuk jumlah strand atau NS rumusnya PT per 0,85 dikali 0,8 dikali PBS ini. Strand. Masukin didapat 33,91 kemudian dibulatkan juga. Maka didapat 34 strand. Keempat akan dihitung posisi tendonnya. NT itu posisi tendonnya 3 tendon 9 strand. Jadi 3 kali 9 sama dengan 27 strand. Untuk NS sama dengan 1 tendon 7 strand. Jadi 1 kali 7 sama dengan 7 strand. Kelima, dihitung presentase tegangan leleh yang timbul. Pertama PO sama dengan PT per 0,85 dikali NS dikali PBS. PT-nya tadi ini. Nah, ini PT yang digunakan. Masukin ke sini. Kemudian 0,85 rumusnya dikali NS. NS tuh ini. Jumlah strand. 34. Untuk PBS-nya itu ini. Beban putus satu strand. 184. Maka dihitung, didapatkan hasilnya 0,79795 dibulatkan itu 0,8. Maka dapat disimpulkan bahwa 0,8 ini memenuhi syarat karena kurang dari sama dengan 80%. Maka oke, dan dapat digunakan. Kedua itu ada gaya prategang yang terjadi akibat jacking. Jadi PJ sama dengan PO dikali NS dikali PBS. PO-nya ini kan tadi 0,8 didapat. Kemudian NS-nya ini jumlah strand-nya. Kemudian PBS-nya ini PBS sama dihitung didapatkan hasilnya 5004,8 kilonewton. Nah, kemudian kita akan menghitung perhitungan kehilangan tegangan. Yang pertama ada kehilangan seketika. Nah, yaitu mencari perpendekan elastis atau post tension. Pertama-tama kita mencari N-nya dulu. Caranya itu ES per EC. ES itu tegangan leleh ya. Tadi 200.000 MPa udah diketahui, EC-nya 29.725,4. Maka didapatkan hasilnya 6,728 dibulatkan menjadi 7. AC-nya ini udah diketahui tadi, AC terus AS-nya udah diketahui tadi juga. Kemudian
PI. Nah, mencari PI ini FU dikali AS. FU 1840 MPa dikali AS ini nih. Jadi hasilnya 1804.000 Newton. 184.000 Newton. Kemudian tendon ditarik 1. Jadi P1-nya 0, ES-nya juga 0. Untuk tendon ditarik 2, P2 1 dikali PI. PI-nya ini kan 184.000 Newton. Hasilnya. Kemudian untuk mencari ES, ini ES. Rumusnya N dikali P2 per AC. N-nya tadi ini 7, P2-nya ini, AC-nya ini dihitung, maka didapatkan 1,924 Newton per milimeter persegi. Kemudian tendon ditarik 3, jadi P3 sama dengan 2 dikali PI. 2-nya ini dikali PI-nya ini. Jadi 368.000 Newton. Maka ES-nya dapat dihitung NP2, NP3 ini harusnya ya, maaf. NP3 per ACN-nya itu 7. Ini P3-nya ini AC-nya sama tadi ini ya. Dihitung dapatkan 3,848 Newton per milimeter persegi. Kemudian tendon ditarik, mencari P4 dapat 552.000 Newton. Maka dapat dihitung ES-nya yaitu NP4, ini maaf salah, per AC. Jadi 7 dikali ini dibagi AC-nya 669.500, hasilnya 5,771 Newton per milimeter persegi. Maka dapat dihitung ES rata-ratanya. Dijumlahkan ES1, S2, S3, dan ES4 ini dibagi 4 karena ada 4. Didapatkan hasilnya 2,886 Newton per milimeter persegi. Maka dapat dicari persen ES-nya itu ini ES rata-rata dibagi 1840. Si FU-nya coba dikali 100%, maka hasilnya 0,157%. Kemudian kedua ada slip pada angkur. Rata-rata slipnya diketahui yaitu 2,5 mm. Maka untuk delta L-nya dapat dicari dengan rumus Fs dibagi Es dikali L. Fs-nya 1860, Es-nya tegangan leleh 200.000 dikali L-nya tadi 30 meter diubah ke milimeter, jadi 30.000. Maka hasilnya 279 mm. Untuk ANC-nya berarti rata-rata slip dibagi delta L dikali 100%. Rata-rata slipnya udah diketahui tadi ini 2,5. Untuk delta L-nya ini sudah kita hitung tadi 279 dikali 100%. Maka hasilnya 0,896%. Ketiga ada gesekan pada tendon. Untuk tipe tendonnya tadi 7 wire strand. Untuk koefisien wobble-nya 0,0066, mu-nya 0,25. Ini pertama ada di bentang AB, maka tegangan di A itu 1 sama dengan 100%. Untuk L-nya itu 8,77.
maka KL ditambah nu alpha sama dengan 0,0066 dikali 8,77 ini ditambah nu-nya 0,25 dikali alfanya 0. Maka hasilnya 0,058. Untuk tegangan di B, rumusnya 1 dikurangi KL plus nu alpha. 1 dikurangi, ini tadi udah dihitung ya, 0,058, maka hasilnya 0,942 atau 94,2%. Kemudian di bentang BC untuk alfa satunya itu 0,7 dibagi 15. Yaitu 0,046, maka alfanya itu 0,046 dikalikan 2 sama dengan 0,092. Untuk nu alfa berarti 0,25. Nu-nya tadi 0,25 diketahui, alfanya ini kan udah dicari tadi. Maka hasilnya 0,023. Kemudian KL plus nu alfa itu rumusnya sama tadi nih. Nu alfanya ini. Hasilnya 0,105. Untuk hilang tegangan berarti 0,105 ini dikalikan ini. Dikalikan tegangan di B. Sama dengan 0,099. Nah, sedangkan untuk tegangan di C yaitu 0,942 yang ini. Yang tegangan di B berarti dikurangi hilang tegangan yang ini. Hasilnya 0,843 atau 84,3%. Kemudian yang terakhir ada di bentang CD. Untuk KL-nya 0,058. Maka hilang tegangannya 0,058 dikali 0,843 nih yang di tegangan di C. Sama dengan 0,049. Nah, untuk tegangan di D berarti 0,843 yang tegangan di C dikurangi hilang tegangan di sini. Nah, jadi 0,794 atau 79,4%. Maka dapat disimpulkan kehilangan tegangan total sebesar 1 yang di awal ini, tegangan di A, dikurangi tegangan yang di akhir ini, tegangan di D. 1 dikurangi 0,794, hasilnya 0,206 atau 2,06%. Kemudian kita akan menghitung kehilangan tergantung waktu. Yang pertama ada kehilangan tergantung waktu atau post tension. Ada rangkak. Nah, ini udah diketahui AP-nya 900 mm persegi, N-nya 7, E-nya 577 mm, KCR 0,6, AC 669.500. I-nya 2,364 kali 10 pangkat 11, Y-nya 1700 dibagi 2 yaitu 850 meter. Yang pertama menghitung W itu si I dibagi Y. I-nya kan ini tadi. Y-nya ini, hasilnya ini. 278.117.647,1 mm kubik. Untuk P-nya itu rumusnya AP dikali F1. AP-nya udah diketahui tadi, ini. F1-nya. Ini yang tadi F1-nya. FU atau apa? Hasilnya 1.656.000 Newton.
Kemudian menghitung FC, rumusnya P per AC ditambah PE per W. Masukin ke rumus. Dapatkan FC yaitu 5,909 Newton per milimeter persegi. Kemudian untuk CR sama dengan KCR dikali N dikali FC. KCR yang udah diketahui 1,6 tadi, N-nya udah diketahui 7, FC-nya ini tadi udah kita cari, hasilnya 5,909. Dijumlah hasilnya 66,181 Newton milimeter persegi. Untuk persen CR-nya berarti si CR dibagi F1 dikali 100%, maka hasilnya 3,597. Nah, kedua itu untuk susut. Pertama mencari V per S sama dengan 3. Kemudian untuk sigma SH itu rumusnya masukin ke rumus. Hasilnya 1,86 kali 10 pangkat min 4 untuk SH. Sigma SH dikali KSH dikali ES. Masukin ke rumus, hasilnya 21,52 Newton milimeter per milimeter persegi. Untuk persen SH berarti SH dibagi ini dikali 100%, hasilnya 1,559%. Ketiga ada relaksasi baja. Yang pertama kita mencari RE sama dengan C, KRE min J, SH ditambah CR ditambah S. Masukin ke rumus. Maka dapatkan nilainya 198,944 Newton per milimeter persegi. Maka persen RE-nya ini tadi RE kan dibagi 1380 dikali 100%, maka hasilnya 14,416%. Untuk total losses, total kehilangan tegangan berarti. Rumusnya itu perpendekan elastis ditambah slip pada angkur ditambah friksi ditambah rangkak ditambah susut ditambah relaksasi baja. Dimasukin tadi yang sudah kita hitung semua. Maka didapatkan nilai sebesar 22,685%. Kemudian kita akan merekap perhitungan gaya dalam. Pertama ada perhitungan tegangan efektif atau PEFF. Rumusnya itu P dikali negatif 25% dikurangi 22,68%. Maka didapatkan nilai 505,84 kN per tendon. Kedua ada perhitungan perbandingan tegangan. Ini rumusnya. Tegangan A minus P per A ditambah PEY per I dikurangi MY per I. Dimasukin ke rumus, maka didapatkan hasilnya 2,73 MPa. Kemudian untuk tegangan izin negatif 0,45 dikali 40 yaitu negatif 18 MPa. Maka untuk tegangan alfa ini lebih besar dari tegangan izin, maka dapat digunakan. Kemudian untuk tegangan B itu dapatkan nilai negatif 1,67 MPa. Untuk tegangan izinnya didapat 3,162 MPa. Maka tegangan B ini negatif 1,67 lebih kecil dari tegangan izinnya, maka dapat digunakan. Nah, di bab 4 itu kesimpulan dari hasil perhitungan tadi.
Hasil desain dan analisis yang telah dilakukan untuk struktur jembatan kereta api berdasarkan katalog Wika dengan menggunakan PCI Girder 170 dengan panjang bentangnya 30 meter, didapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk panjang bentang 30 meter dan lebar 7 meter, maka didapat jumlah 4 tendon dan 34 strand. Kedua itu untuk nilai kehilangan tegangan total yang didapat yaitu 22,685%. Dan yang ketiga, untuk pengecekan penampang memenuhi syarat tegangan tarik dan tegangan tekan pembebanan. Sekian pemaparan laporan tugas besar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.